Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmatnya kita dapat mengikuti kelas pada pagi hari ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah psikologi konseling, Ibu Afiyati Nisa, SPD, MPD, dan teman-teman lainnya yang saya hormati. Di sini, saya selaku moderator dari kelompok 9 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu Diva Amanda Putri, Dea Nurhaliza, Maulida Fitria, Mutia Hanum, dan Hiva Anintia Devi. Kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan bersama, yaitu keterampilan dasar konseling. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Dea, pembahasan kedua akan diterangkan oleh Hanum, pembahasan ketiga akan diterangkan oleh Maulida Fitria, pembahasan keempat akan diterangkan oleh Hiva, dan pembahasan terakhir akan diterangkan oleh Diva. Terima kasih kepada Maulida. Saya akan menjelaskan pengertian keterampilan dasar konseling. Pengertian keterampilan konseling adalah bentuk skill yang dimiliki konselor atau guru dalam menerapkan praktek-praktek konseling. Keterampilan dasar yang dimaksud adalah keterampilan konseling sebagai salah satu kompetensi dasar guru bimbingan dan konseling di sekolah. Keterampilan tersebut merupakan kompetensi yang harus dikuasai dalam setiap melakukan konseling individual. Seorang konselor perlu memiliki keterampilan-keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan khusus. Keterampilan itu menjadi salah satu kompetensi konselor. Keterampilan tersebut merupakan salah satu strategi di dalam melakukan wawancara dengan konseling. Ketika melakukan wawancara konseling, teknik dasar komunikasi konseling menjadi fondasi yang sangat penting. Beberapa teknik tersebut antara lain teknik attending, teknik opening, dan teknik acceptance. Teknik attending atau perhatian. Attending merupakan komunikasi nonverbal yang menunjukkan bahwa konselor memberikan perhatian secara utuh terhadap lawan bicara yang sedang berbicara atau klien. Keterampilan attending yaitu keterampilan tampil sebagai pribadi yang utuh dan memberikan perhatian penuh kepada klien sebagaimana adanya agar klien dapat mengembangkan diri, mengeksplorasi dirinya dengan bebas. Perilaku attending yang ditampilkan konselor akan mempengaruhi kepribadian klien, yaitu yang pertama, meningkatkan harga diri klien, sebab sikap dan perilaku attending memungkinkan konselor menghargai klien. Karena dia dihargai, maka merasa harga dirinya ada atau meningkat. Kedua, dengan perilaku attending dapat menciptakan suasana aman bagi klien, karena klien merasa ada orang yang bisa dipercayai sebagai teman untuk berbicara dan merasa terlindungi secara emosional. Ketiga, perilaku attending memberikan keyakinan kepada klien bahwa konselor adalah tempat dia mudah untuk mencurahkan segala isi hati dan perasaannya. Contoh perilaku attending yang baik. 1. Kepala. Melakukan anggukan jika setuju dan menggeleng jika tidak setuju. 2. Ekspresi wajah. Tenang, ceria, senyum. 3. Posisi tubuh. Agak condong ke arah klien. Jarak antara konselor dengan klien agak dekat. Duduk akrab, berhadapan atau berdampingan. 4. Tangan. Variasi gerakan tangan atau lengan spontan berubah-ubah. Menggunakan tangan sebagai isyarat, menggunakan tangan untuk menekan ucapan. Contoh perilaku attending yang tidak baik. 1. Kepala, kaku, muka kaku, ekspresi melamun, mengalihkan pandangan, tidak melihat saat klien sedang bicara, mata melotot. 2. Posisi tubuh, tegak kaku, bersandar, miring, jarak duduk dengan klien menjauh.
duduk kurang akrab dan berpaling, memutuskan pembicaraan, berbicara terus tanpa ada teknik diam untuk memberi kesempatan klien berpikir dan berbicara. 3. Perhatian terpecah, mudah buyar oleh gangguan luar. Contoh penggunaannya dalam konseling verbal. Klien, Assalamualaikum sambil mengetuk pintu. Konselor, Waalaikumsalam, silahkan masuk. Nonverbal. Konselor, silahkan duduk. Konselor mempersilahkan klien duduk pada kursi yang telah disediakan sambil mengarahkan tangan ke tempat duduk. Klien, ya Bu, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teknik opening. Teknik opening adalah teknik untuk membuka hubungan konseling sehingga terbentuk suatu kondisi yang saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Keterampilan ini digunakan ketika konselor melakukan wawancara dengan klien. Opening merupakan bentuk verbal dari keterampilan attending. Tujuan dari opening yaitu konselor memperoleh dengan kepercayaan dari konseling dan akhirnya konseli dapat dengan bebas dan terbuka dalam mengungkapkan masalahnya. Proses konseling secara psikologis serta berfungsi juga untuk menciptakan rasa nyaman bagi konseling, sehingga konseling akan merasa tenang dan percaya bahwa konselor dapat membantu dan menangani masalahnya. Dengan demikian, opening sangat diperlukan oleh seorang konselor agar tercapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling. Contoh, Tika, Assalamualaikum sambil mengetuk pintu ruang konselor. Konselor, Waalaikumsalam Mbak Tika. Klien mempersilahkan dan berjabat sambil tersenyum dan mempersilahkan duduk ke kursi. Tika, iya baik Bu, terima kasih sambil duduk. Baik, terima kasih Maulida. Selanjutnya, dalam teknik opening adanya penyambutan. Yang pertama adalah menghentikan aktivitas, yang kedua membukakan pintu dan menjemput, jabat tangan dan tersenyum, isyarat menyilahkan masuk, mendampingi konseling masuk, memegang tangan dan memegang pundak bila diperlukan, dan yang terakhir adanya isyarat mempersilahkan duduk dan memilih tempat duduk. Sedangkan dalam verbal adanya memberi salam dan menjawab salam, menyambut nama, pujian atas kedatangan konseli, menanyakan kabar, dan menyilahkan memilih tempat duduk. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Dengan Diva, saya persilakan. Baik, terima kasih Siva. Saya akan menjelaskan teknik penerimaan. Teknik penerimaan merupakan teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseling. Penerimaan artinya menerima apa adanya, menerima pribadi klien sebagai suatu keseluruhan. Sebaliknya, membenarkan, menyetujui atau tidak menyetujui segi-segi kepribadian atau kelakuan seorang klien, bukan merupakan bentuk penerimaan. Terdapat dua jenis teknik penerimaan. Pertama, verbal. Bentuk pendeskripsikan oh ya, lalu atau kemudian ya, dan lain-lain. 2. Bentuk panjang, saya memahami, saya menghayati, saya dapat merasakan, dan lain-lain. 2. Nonverbal, anggukan kepala posisi condong ke depan, perubahan mimik, memelihara kontak mata, dan lain-lain. Penerimaan bukan berarti menyetujui cerita apapun yang disampaikan klien diterima, namun bukan berarti setuju. Konselor menerima tanpa menilai sesuai dengan asas klien tidak pernah salah. Contoh penerimaan. Konseling. Bu, saya galau setelah yudisium. IP saya turun drastis, Bu. Konselor, iya, sambil mengangguk-anggukan kepala. Saya dapat memahami perasaan Mbak Angel. Konseling. Bagaimana saya tidak galau, Bu? IP saya turun 0,5, Bu. Benar-benar sungguh menyedihkan. Konselor. Konselor mengangguk-anggukan kepala dan memandang konseling. Baik teman-teman, berikut tadi hasil presentasi kami tentang keterampilan dasar konseling. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa di kolom komentar. Kami dari kelompok 9 mohon maaf untuk segala kekurangan dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.